This is my old PC. Ini PC yang gue biasanya pakai buat stream beberapa bulan yang lalu. It's kinda old. Ini di-build pada tahun 2012-2013. Prosesornya AMD FX 6300 6 core, juga GPU-nya Radeon R9 200. But we have a new friend, and this is my current PC, Daruharu 1.0. Let's check it out. What's up everybody, welcome back to the channel. Kali ini gue gak live stream, tapi gue bikin video untuk ngebahas dan nge-reveal PC baru gue yang gue kasih nama Daruharu 1.0. Karena ini PC pertama gue, pertama kali gue punya PC sendiri. Gue pilih apa yang gue mau, dan so far it's going good, it's going great, and hope you guys like it. So sebelum kita bahas apa aja speknya, kenapa gue alasannya pilih kayak begini begitu, mari kita nyalain dulu PC-nya. Here we go, let's turn it on. Oke, ini PC-nya udah nyala. Oke, sekarang kita bahas spek dari PC gue. Jadi kalau misalnya kalian tahu atau mungkin baru tahu, gue ini kan sebenarnya bukan anak PC, gue anak konsol. Gue main PS, main Xbox, main Switch. Tapi kali ini untuk streamingnya biar lebih lancar, gue jadi pengen untuk bikin PC sendiri. Dan selalu kalau misalnya gue lihat review-review PC budget atau ngebahas build PC baru, selalu yang dimulai itu adalah prosesornya. Jadi kita mulai dari prosesornya dulu. Let's go. Ini dia prosesornya. Jadi ini prosesor yang gue pilih adalah Ryzen 5 3600. Selalu gue lihat banyak banget, gue dulu lihat review-review PC on a budget atau PC yang bisa streaming dan gaming dalam satu PC. Itu banyak banget yang rekomen Ryzen 5 3600. Dan untuk kalian mungkin yang emang pengen bikin PC bagus tapi budgetnya juga gak terlalu mahal-mahal banget, so far gue main dan streaming lancar-lancar. Main-main yang berat kayak Battle Royale juga streaming di 720 pixel dan 60 fps juga lancar. Valorant pun juga main sendiri bisa sampai 140-an fps. So ini gue rekomen banget untuk bikin PC pertama gue. Jadi kalian kalau misalnya mau yang game-game lancar dan bagus, this is it. I recommend it, man. Yang kedua adalah motherboard. Ini komponen paling penting juga dalam suatu PC karena ini yang ngangkat semua ini. Ini ibunya yang dipilihin untuk gue. Waktu itu gue nanya yang cocok apa sama tokonya, which is gue beli di Enter Computer. Mereka rekomen Galax B550 karena ini kompatibel sama prosesor yang gue mau, Ryzen 5 3600, juga kompatibel sama VGA yang gue mau juga. Nanti kita lihat VGA-nya kayak gimana. Untuk motherboardnya sih ini oke banget nih. Kayak USB ada 4 USB 3,2 Gen 1, 2 USB 3,2 Gen 2, dan 6 USB 2. Audio udah masuk Realtek, LAN 1 Gbps. Size-nya untuk micro ATX juga bisa. So, this is very good. Ini dia yang berikutnya adalah RAM. Ini juga lumayan penting untuk streaming.
Jadi gue udah bilang ke tokonya yang gue mau itu RAM-nya harus 16 GB. Jadi pas gue pertama kali bikin PC-nya, gue minta temanya PC-nya tuh mau putih. Dan ini gue nggak tahu sama sekali ya, dia nawarin mereknya XPG Spectrix D50. Dan ini RAM-nya warna putih guys. Oh my god, gue nggak tahu ada RAM yang warna putih ini. Dan atasnya ini dia RGB, jadi bisa kita setting. Dan karena bisa kayak di setting nih, gila banget. Jadi kalian bisa lihat nih, ini dia gue settingnya dalam warna rainbow, jadi dia flow-nya ganti-ganti terus. Tapi dari PC-nya kita bisa ganti sendiri, mau warnanya konstan, warna apa aja bisa. Dan kita bisa juga setting flow warnanya gitu, jadi kayak enak banget dan kelihatannya enak gitu. Jadi kalau misalnya kayak pagi-pagi cahaya matahari nggak nyala, dia kelihatan warna putih, tapi kalau malam-malam pas kita nyalain dia langsung warna-warni gitu. Gila, keren banget. Gue seneng banget sih so far. Ini very interesting. Kenapa gue milihnya 16 GB? Karena buat support VGA-nya itu dan prosesornya juga, jadi biar streaming dan gamingnya lancar dan gak ada nge-lag lagi. That's why it's important. Ini dia VGA-nya. Ini VGA yang gue pilih dan pengen. Kenapa kompatibel sama motherboardnya? Karena ini Galax juga. Jadi yang gue pilih ini adalah GeForce RTX 2060 Galax yang white. Yes, white. Kenapa gue pilih white? Karena gue udah pengen stream setup gue itu base-nya warna putih, dari meja warna putih, casing-nya warna putih, dan gue nemu ini Galax GeForce RTX yang ada yang putih juga, jadi pas banget nih, cocok. Dan gue juga pengennya yang 2060 karena untuk target gue bisa streaming nanti di 1080 pixel 60 fps minimal itu harus pakai graphic card yang 2060. That is why. Dan juga penting banget ini Nvidia, karena dalam aplikasinya Streamlabs yang gue pakai itu lebih lancar kalau punya Nvidia graphics card, karena dia punya sistem yang namanya NVENC. Jadi streaming prosesornya dia ada tersendiri nih di graphic card-nya, jadi nggak pakai prosesornya yang ada di PC-nya. Begitu. This is why this is important, man. Dan plus juga cocok putih-putih. Nah, ini sekarang untuk power supply-nya. Gue pakai brand namanya Be Quiet. Ini udah jelas banget. Gue cuma bilang ya, yang penting PC-nya gue nggak mau berisik, ya. Yang penting streaming juga nggak ada gangguan suara-suara dari PC-nya sendiri. Kalau dulu PC yang lama bunyi banget gitu. Nah, jadi power supply dan fan-nya gue juga mau yang nggak bersuara. Ini mereknya dari Be Quiet, power 9600 watt. It's very good dan harganya juga lumayan, nggak terlalu mahal. Dan juga gue bilang untuk tokonya, kalau misalnya luarannya mau putih emang, tapi gue pengen ada warna-warninya dikit atau lampu RGB-nya di dalamnya, karena dipasangin sama mereka juga. Ini fan-nya dari Cube Gaming. Ini fan-nya RGB, bisa kalian lihat di sini. Fan-nya namanya Cube Gaming Acroys Frameless Auto Flow RGB. So far sih ini untuk Cube Gaming, kita tahu kan Cube Gaming murah banget, lokal produk juga, bagus, so far bagus, dan nggak berisik juga, so good. Dan gue kelihatannya enak aja gitu, kayak nggak berisik, dan warnanya bisa ganti-ganti. Cuman ya sayangnya warnanya nggak bisa disetting sendiri, jadi dia udah setup dari sananya, warnanya akan berubah-ubah terus. Cuman ya so far it's good looking. Ini juga penting banget buat PC streaming gue. Ini adalah SSD. Kenapa gue minta banget harus ada SSD? Karena gue pengen stream dan gamingnya lancar banget, nggak ada loading juga kalau main, dan kalian juga kalau nonton juga lancar, nggak ada lag segala macem. Ini yang dipilihin adalah SSD dari Clevecrash. Jadi gue mau juga SSD-nya untuk besar, jadi gue pilih yang 512 GB, pokoknya 500 GB minimal. Dan gue juga tambahin hard drive HDD 1 TB WDC Blue di belakang situ. Jadi buat gue simpen recordings gue, simpen streaming gue, juga kalau misalnya mau edit atau nambahin game-game single player, gue taruhnya di hard drive gue gitu.
Dan yang paling terakhir banget penting untuk PC-nya tersendiri ini adalah gimana PC-nya akan kelihatan buat gue dan buat kalian juga, yaitu casingnya ini. Ini lumayan susah sih untuk gue nyari casing yang cocok dengan setup yang gue mau, karena setupan putih kan, jadi gue mesti nyari casing putih. Gue ngomong sama beberapa toko Enter Komputer, PEMS ID, dan beberapa toko PC di Bandung juga. Awalnya gue nyari mungkin pengennya yang ada RGB light-nya, tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya gue pengen yang simplistic aja desainnya, cuman kelihatannya besar juga, jadi kayak wow faktornya lumayan, karena gue suka juga yang simple-simple tapi bagus gitu. Makanya gue pilih casing ini, which is ini adalah Lianli 205 yang white, dan harganya juga lumayan affordable, di bawah 1 juta. Jadi bagus juga dan size-nya juga besar, makanya gue bisa naruh sedikit pajangan di PC gue ini. Makanya gue naruh juga ada karakter yang gue suka, pajangan gue. Ini ada Link dari Zelda Breath of the Wild. Jadi gue bisa taruh pajangan dikit di situ biar kelihatan kayak lucu-lucu gimana gitu kan. I hope you guys like the casing, cause gue suka banget sama casingnya. Dan untuk aksesoris yang gue pakai di streaming set ini PC gue, termasuk keyboard dan mouse-nya. Mouse yang gue pakai itu adalah Sades Gunblade. Itu lumayan murah untuk budget mouse gaming. Jadi gue pakai itu dan ada lampunya dikit, gue suka juga. Dan keyboardnya yang gue pakai adalah dari Logitech G213 Prodigy. Itu keyboardnya lumayan besar ya. Tapi gue lihat-lihat kayaknya gamer PC gitu sukanya keyboard kecil. Tapi so far gue pakai ini dulu. Dan yang gue sukanya karena dia lampunya nyala-nyala, ada RGB-nya kayak mostly keyboard sekarang semuanya ya. Dan webcam yang gue pakai ini juga Logitech C920 Pro HD webcam C920 Pro HD webcam. Ini webcam yang paling direkomend sama semua youtuber untuk starter pack gaming videos atau streaming video game di PC juga. Jadi makanya gue pakai ini karena so far ya belum bisa pakai HD web pakai SLR juga. Cuman kedepannya gue akan ganti ke SLR, hopefully akan lancar dan quality juga akan bagus. Oke guys, jadi sampai situ dulu untuk full review PC-nya. Itu secara keseluruhan adalah setup stream gue. Untuk paling lebih lanjutnya tambahannya cuman ini meja yang gue beli di IKEA, meja putih, jadi biar cocok juga sama PC-nya nih, warna putih juga. So far semuanya is very good, very smooth banget. Kalian juga mungkin bisa bedain kalau misalnya nonton stream udah gak ada lag lagi, gak ada benerin suara lagi, semua setup udah lancar semua ya. Jadi gue seneng banget untuk pertama kali gue bikin PC juga, karena gue bukan anak PC sama sekali, jadi gak ngerti apapun. Gue sangat happy banget, tapi mungkin gue akan bikin PC rakitan sendiri. Jadi gue akan rakit sendiri dengan casing PC gue yang lama itu. Jadi nanti mungkin video berikutnya tahun depan gitu kali ya, kalau misalnya udah rezeki banyak segala macem, gue akan bikin konten rakitan PC sendiri. Kita coba dengan PC lama gue gitu. Paling gitu aja guys, sampai sini dulu. Kalau misalnya ada apa-apa tanya aja di komen, nanti insya Allah gue coba jawab semuanya. Untuk pricingnya segala macam akan gue taruh di description box di bawah, kalian bisa lihat. Kalau misalnya kalian emang tertarik untuk bikin PC budget kayak ini, tinggal ngobrol aja sama toko PC apapun. Gue rekomen banget. Part-part yang paling lengkap sih kalau gue lihat ya, itu ada di Enter Komputer gitu. Di PEMS ID juga bagus banget, cuman kebetulan PEMS ID casing putih yang gue maunya nggak ada gitu. Jadi makanya gue pilihnya untuk Enter Komputer. Cuman kalau misalnya kalian juga bisa lihat di Tokopedia, banyak banget toko-toko custom PC, kalian bisa lihat semuanya. Tinggal lihat aja apa yang kalian mau. Hopefully you guys will like it too, right? Oke, itu aja dari gue dulu. Sampai sini dulu semuanya. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Let me know kalian mau video apa lagi. Gue Daru Haru signing out, and I'll see you in the next live stream. Alright, bye bye. Gue adalah casingnya sendiri. Gue belum pencet record. What?